Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Kalian akan mengikuti materi MPLS PDB, sesi pertama di hari pertama, tentang pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Sehingga diharapkan ketika kalian belum masuk sekolah secara offline, kalian memiliki gambaran bagaimana kondisi sekolah kita. Gerbang Sekolah SMP Negeri 1 Sidoarjo. Ke arah utara ada bangunan utama menuju akses lobi. Ibu paparkan denah ruang SMP Negeri 1 Sidoarjo untuk memberikan sedikit gambaran kondisi lingkungan kita secara utuh. Dibagi menjadi dua area. Area A adalah area ruang teori atau ruang kelas, yang di tengah-tengahnya terdapat dua lapangan basket dikelilingi oleh ruang kelas berlantai 2. Kemudian area B adalah area ruang praktik, terdapat di mulai aula sampai ke timur. Terdapat gedung berlantai 2 yang merupakan tempat praktik ataupun ruang-ruang laboratorium. Ruang 01 adalah ruang kepala sekolah yang dilengkapi dengan ruang tamu. Ruang 02 adalah ruang tata usaha. Ruang 03 adalah lobi sebagai ruang tamu ataupun ruang tunggu. Ruang 04 adalah ruang staf atau ruang wakil kepala sekolah atau tim pengembang. Tempat ini juga dipakai untuk rapat koordinasi tim. Kemudian ruang 5 dan 6 adalah ruang bimbingan konseling atau BK. Dan ruang 07 toilet guru. Ruang 09 masjid. Kemudian ruang 10 dan 11 adalah ruang guru, di mana Bapak Ibu guru mengerjakan tugas administrasi dan melakukan persiapan mengajar di ruangan ini. Pembagian ruang kelas atau ruang teori tahun ajaran 2020-2021 dapat kalian lihat pada tayangan slide berikut. Ini bagian dari ruang kelas. Tentunya nanti ketika masuk, kalian akan diatur duduknya secara berjarak. Ruang 18 adalah ruang UKS yang dilengkapi dengan 6 bed. Ruang toilet dipisahkan antara toilet putra dan putri untuk siswa. Ruang 21 adalah ruang OSIS. Ruang 31 adalah ruang alumni. Ruang 36 adalah ruang server untuk menyimpan seluruh data dan aplikasi yang digunakan di sekolah ini. Ruang 54 adalah rumah literasi, tempat kegiatan siswa-siswi yang mengikuti jurnalis. Ruang 59 adalah ruang koperasi. Di sebelahnya terdapat koperasi siswa. Ruang 60 adalah kantin. Kita menyebutnya e-kantin karena pembayarannya tidak menggunakan uang tunai tetapi melalui Brisi. Ruang 62 adalah rumah penjaga sekolah, juga dipakai sebagai base camp bapak-bapak kebersihan sekolah.
Ruang 63 adalah ruang adiwiyata yang di dalamnya terdapat kumpulan hasil karya siswa-siswi yang berkaitan dengan penggunaan sampah yang dapat dipakai sebagai bahan kerajinan ataupun hasil karya yang lainnya. Ruang 65 adalah pos satpam yang di depan, dekat gerbang itu. Ini tampilan dari depan, dari samping, dan kondisi di dalamnya ruang satpam. Ruang 67 adalah ruang aula. Di dalamnya terdapat 3 lane lapangan bulu tangkis, dapat digunakan juga untuk tenis meja dan ruang pertemuan. Ruang 68 adalah lab tari, posisinya berada di sebelah timur aula. Ruang 69 adalah ruang pertemuan 1 atau ruang matematika. Kemudian ruang 70 adalah ruang pertemuan 2 atau ruang IPS. Ruang 71 adalah lab seni musik tradisional. Ruang 72 adalah lab IPA 3 yang terdapat peralatan fisika. Kemudian ruang 76 adalah lab IPA 2, terdapat bahan-bahan kimia. Kemudian ruang 77 adalah lab IPA 1, terdapat peraga untuk biologi. Dan kita naik ke lantai 2 di area B adalah ruang 78 lab TIK 4, ruang 79 lab TIK 3, ruang 81 lab TIK 2, ruang 82 adalah perpustakaan, ruang 83 adalah lab TIK 1. Kemudian ruang 84 adalah lab bahasa. Ruang 85 adalah lab seni musik dan olah vokal. Kemudian di area B juga terdapat riset area, ya, di mana tempat kumpulan objek penelitian siswa-siswi karena sekolah kita berbasis penelitian. Kemudian ada juga fasilitas kolam lele yang dapat dipakai sebagai bahan penelitian, kandang ayam. Ruang tunggu siswa untuk dijemput ya, saat pulang sekolah, belum memiliki ruang khusus atau area khusus seperti halte, sehingga anak-anak dapat menggunakan teras aula sisi barat, teras aula sisi selatan, atau di sekitar pos satpam untuk menunggu jemputan. Kemudian terdapat area parkir, tempat parkir untuk mobil dan sepeda motor. Kita juga memiliki lapangan basket, ada 2 lane lapangan basket di tengah-tengah area A di gedung yang dikelilingi oleh ruang teori atau ruang kelas. Kemudian lapangan futsal, posisinya di dekat kantin. Lapangan upacara menggunakan lapangan basket. Upacara dilakukan tiap hari Senin atau di hari besar nasional. Kemudian taman sekolah ada beberapa tempat. Ada bagian yang dilengkapi dengan kolam. Di belakang ada taman yang dilengkapi kolam, juga di depan, di gerbang dan dekat gazebo
Di sekitar lahan parkir mobil juga terdapat kolam. Kemudian pengelolaan sampah. Ini kegiatan siswa-siswi mengumpulkan sampah plastik dan kertas yang dapat didaur ulang ataupun dibuat bahan-bahan kerajinan. Kemudian di tiap kelas wajib ada sudut baca di kelas yang dibuat oleh siswa-siswi, kemudian buku juga mereka membawanya dan mereka dapat menggunakannya di waktu yang luang untuk membaca. Pojok baca untuk guru, posisinya di dekat ruang guru dan di dekat dapur. Ini tampilan dari samping di area terbuka. Kemudian fasilitas sekolah. Kita dapat melihat kita memiliki web sekolah dengan alamat di URL dapat diketik www.smpn1sda.sch.id, maka akan masuk ke dalam web. Dalam web juga terdapat tautan untuk mengakses e-learning atau mengetik di URL dengan alamat http://e-learning.smpn1sda.sch.id. Di dalam web juga ada tautan yang dapat mengakses ke aplikasi ujian online, atau kalian dapat mengetik di URL dengan alamat cbt.smpn1sda.sch.id/283. Dan sekolah juga memiliki email smpn1sda@yahoo.co.id. Kemudian di dalam web juga ada link yang dapat mengakses ke portal rumah belajar, atau di URL kalian dapat mengetik alamat https://belajar.kemdikbud.go.id. Sekolah memiliki telepon dengan nomor kode area 031, nomornya 8941179. Juga fax email sekolah di nomor yang sama, 03189411179. Kemudian fasilitas mobil sekolah yang digunakan untuk mengantar siswa ketika berkegiatan di luar sekolah, yang kapasitasnya 16 tempat duduk untuk siswa. Demikian yang Ibu sampaikan, materi pengenalan lingkungan sekolah. Kiranya kalian mendapatkan gambaran yang utuh, dan semoga masa pandemi segera berakhir dan kita dapat berjumpa secara langsung di sekolah. Kalian dapat melakukan proses pembelajaran di sekolah SMP Negeri 1 Sidoarjo. Demikian yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, ingat jaga kesehatan, dan mentaati aturan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan jangan lupa sering untuk cuci tangan dan membawa hand sanitizer. Terima kasih, tetap semangat, sukses untuk kalian semua.